Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bekti Indrajati dengan NPM 2401081007. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian iman kepada hari akhir, proses dan peristiwa hari akhir, kemudian ada hikmah iman kepada hari akhir. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama dulu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada pengertian iman kepada hari akhir. Nah, jadi iman kepada hari akhir itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta itu akan mengalami kehancuran. Nah, kemudian semua manusia atau makhluk itu akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta menerima balasan berupa surga atau neraka. Nah, jadi ketika amalan kita itu lebih banyak yang baiknya, kita akan menerima balasan atau ganjaran berupa surga. Nah, ketika lebih banyak amalan buruknya, kita akan dihadapkan dengan neraka dan itu kekal abadi. Nah, kepercayaan ini merupakan rukun iman kelima yang wajib diyakini setiap umat Islam dan tercantum di dalam Al-Quran serta Al-Hadis. Nah, jadi di dalam rukun iman itu kan memang ada ya iman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima, dan itu wajib diyakini oleh seluruh umat Islam dan tercantum di dalam Al-Quran serta Al-Hadis. Nah, kemudian ada ayat yang membahas tentang iman kepada hari akhir, yaitu ada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi wa anna sya'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, kemudian ada tanda-tanda hari akhir atau asyratu as-sa'ah. Yang pertama ada tanda-tanda kecil atau sugra, yaitu banyak yang sudah terjadi dan masih terus berlanjut gitu atau berlangsung. Nah, itu yang pertama ada diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Artinya itu banyak kebodohan gitu ya di antara manusia yang terjadi dan orang yang berilmu itu mulai dimatikan. Kemudian banyak terjadi fitnah dan peperangan. Teman-teman tahu ya, pada zaman sekarang itu banyak sekali fitnah yang terjadi. Kemudian waktu terasa singkat, terasa cepat. Kemudian banyak pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Banyak orang yang tiba-tiba membunuh orang lain. Mungkin alasannya ada yang jelas atau yang tidak jelas dan itu tetap tidak dibenarkan. Kemudian ada tersebarnya zina dan riba. Zina itu sudah dianggap biasa, itu merupakan tanda-tanda kiamat, dan riba itu juga dianggap biasa, itu merupakan tanda-tanda kiamat. Kemudian banyak orang yang menganggap haram menjadi halal. Misal mereka mulai biasa mengkonsumsi seperti khamr, kemudian biasa melakukan zina, memakai sutra, dan lain-lain. Nah, ini menurut beberapa sahih seperti hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Kemudian ada tanda-tanda besar atau al-kubra. Menjelang hari akhir berdasarkan hadis sahih hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Hudzaifah bin Asyid, ada 10 tanda besar. Itu ada munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, 3 kali gempa besar yang menenggelamkan bumi di timur, barat, dan jazirah Arab. Ada dabatul ard atau binatang besar atau melata dari bumi yang berbicara kepada manusia. Muncul asap besar atau duhon, terbitnya matahari dari arah barat. Dan yang terakhir itu ada api besar dari Yaman yang mengiring manusia ke tempat berkumpul. Selanjutnya ada proses dan peristiwa hari akhir. Proses dan peristiwa hari akhir atau yaumul kiamah dalam Islam dimulai dari munculnya tanda-tanda kiamat seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, kita tahu ya, sebelum kiamat itu akan ada tiupan trompet sangkakala dari malaikat Israfil, dan itu 3 kali. Yang pertama itu alam barzah atau alam kubur, yaitu manusia setelah kematian ruhnya itu akan berpisah dari jasadnya dan memasuki alam kubur. Ada hari kebangkitan. Setelah dimatikan, manusia itu kan dibangkitkan kembali.
yaitu jasadnya itu disatukan kembali dari tulang ekor atau ajibut, zanab, dan ruh dikembalikan ke dalam jasadnya sebagai makhluk yang akan dihisab amalnya. Kemudian ada yaumul mahsyar, yaitu hari perkumpulan. Setelah dimatikan kemudian dibangkitkan, manusia ini akan dikumpulkan di satu tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Dan suasananya digambarkan di padang mahsyar itu sangat panas, matahari didekatkan hanya 1 mil di atas kepala. Ada hari penghitungan. Setiap manusia itu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihitung dan dihisab segala amal perbuatannya selama di dunia yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ada hari penimbangan atau Yaumul Mizan. Timbangan amal itu akan diletakkan untuk menimbang amalan baik hasanah dan amal buruk sayyi'at. Yaumul Jaza atau Baga, hari pembalasan. Manusia akan menerima balasan ya atau ganjaran sesuai dengan timbangan amalnya. Seperti yang disebutkan di awal, yang baik akan masuk ke dalam surga dan yang buruk akan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi iman kepada hari akhir itu ada hikmahnya juga teman-teman, yaitu bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menumbuhkan kesadaran hidup sementara, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, dan mencegah keputusasaan. Jadi kesimpulannya, hari akhir itu sudah pasti terjadi. Nah, kita itu harus selalu siap menghadapi hari akhir dan kita bisa memperbanyak amal baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir itu pasti akan datang. Marilah kita jadikan ilmu di hari terakhir itu sebagai inspirasi untuk senantiasa berakhlak mulia dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.